Jadi yang saya mau presentasikan hari ini itu adalah sebuah tool namanya Excel Power Query. Apa itu Excel Power Query? Sebelum kita mulai masuk ke apa ini toolnya, saya mau ngasih tahu tentang soal sebuah masalah yang pasti selalu ada kalau kita kerja sama data. Mau itu sebagai data analyst kayak saya, atau di bidang marketing, atau di bidang finance, pasti ada namanya data preparation. Jadi untuk menganalisa, kita biasanya butuh data yang udah bersih, formatnya udah benar, udah udah nggak di mana-mana, datanya di satu tempat. Baru setelah itu kita bisa melakukan analisa. Tapi seringkali yang ada di lapangan itu data mentahnya itu belum siap untuk ini. Jadi misalnya dia itu kepisah ke beberapa file atau ada format yang perlu dibenerin. Misalnya kalau di Excel seringkali itu ada number stored as text, itu harus di-convert to number. Terus mungkin ada kolom-kolom yang nggak dibutuhkan, atau malah butuh tambah beberapa kolom tambahan. Misalnya saya ini dapat contoh data marketing dari Trend Albi hari kemarin. Terus ternyata misalnya cost per misalnya cost per impression ada di satu file, ada tapi nggak ada di file lain. Jadi harus dihitung, harus dibikin kolom baru buat hitung kolom itu. Nah, itu banyak step. Dan itu step hanya untuk sampai ke data buat analisis, belum analisisnya sendiri. Padahal analisisnya yang paling bermanfaat atau paling useful, paling fun juga. Tapi ada step ini, dan setiap kali ada data baru, walaupun kolom-kolomnya sama, formatnya kurang lebih sama, tapi tetap harus dilakukan semua step ini buat dibenerin. Mungkin lebih gampang kalau saya kasih contoh. Oh ya, teman-teman. Bagi yang punya Microsoft Excel di laptopnya, boleh coba ikutin ini. Saya punya simpen input data ke drive ini. Nanti saya jelasin ini cara pakainya gimana. Tapi pokoknya kalau mau coba ikutin step saya di materi ini, saya akan share link Google Drive ini ke chat Zoom ya. Oh, ini langsung best practice berarti ya. Jadi teman-teman ini yang mau nyoba best practice. Ini tools-nya adalah best practice kalau kerja dalam Excel. Untuk kayak kalau mengolah data setiap kali regularly mengolah data, regularly butuh analisa, maka ini best practice. Kayak Google Spreadsheet, jawabannya enggak. Soalnya ini Microsoft thing. Power Query itu hanya di produk Microsoft, nggak ada di Google Spreadsheet. Sebenarnya kalau itu mungkin pembahasan buat nanti ya. Gimana apa solusi kalau misalnya kita mau makan ini di cloud? Saya coba kasih tahu ini dulu cara lokalnya dulu ya. Oke, kita kasih contoh dikit soal manual data preparation. Kalau teman-teman udah download data yang di sini, saya langsung masuk ke contohnya. Mana ya folder saya. Oke. Nah, kemarin saya dapat dua data dari Trinabi. Ada yang dari Meta, ini saya coba taruh di sebelah kiri. Ada dari Google, saya taruh di sebelah kanan. Jadi kalau maaf, di Google sebelah kiri, Meta sebelah kanan. Kelihatan nggak Excel sheet-nya? Nabi? Iya terlihat tapi kecil-kecil ya. Tapi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak usah lihat kolom-kolomnya dulu. Sekarang.
Kalau mau saya bisa zoom sih. Coba mungkin di layar teman-teman saja yang di Zoom. Oke, Lebih sudah gampang di sini. jelas Ya, sekarang. oke. Jadi kalau lihat ini kan contoh data yang ya notabene formatnya mungkin kurang lebih sama ya. Ada campaign, no, levelnya sama per campaign, per hari, per tanggal. Ini juga sama dari Meta per campaign, per hari. Nah, kita misalnya mau gabungin data ini supaya kita bisa lihat di satu view atau satu chart, atau mungkin kita mau bandingin, misalnya kita mau bandingin click-through rate atau CTR dari masing-masing channel. Oke, berarti kita harus gabungin datanya. Terus bikin chart buat analisa. Terus gimana caranya? Ada beberapa langkah yang harus diambil sebelum kita bisa gabungin data ini dan bisa analisa dua data ini di satu view, ya. Coba saya kasih lihat. Kalau kita coba buka ini combine data manual. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus diambil kalau kita mau proses data ini secara manual. Pertama, masukin ke satu file. Ini data Google, ini data Meta. Nah, kalau teman-teman lihat, ini udah ada berapa perbedaan ya di data ini. Perbedaan itu mungkin bagus dalam masyarakat, tapi kalau dalam data, perbedaan itu nggak bagus. Jadi, kalau di Google misalnya, itu harinya ada day, cuma satu kolom. Tapi kalau Meta itu ada dua kolom. Kita harus hilangin salah satunya. Terus misalnya Google ada currency code, mungkin kita nggak merasa butuh ini. Yang kita butuh mungkin cuma clicks, impressions, CTR, CPC, cost. Yang lain kita mau hilangin. Terus Meta berarti kita harus pilih kolom-kolom yang sesuai dengan ini. Jadi itu satu, kita harus pilih kolom-kolomnya. Ya udah, kita coba pilih kolom-kolomnya. Dapatnya kayak gini, ada clicks, impressions, click rate, CPC, amount spent. Itu aja udah satu step ya. Udah bisa kebayang. Satu step aja kita harus pilih kolomnya satu persatu, harus di reordering, kan kalau misalnya di original data Meta itu links klik itu jauh ke kanan, terus CTR dulu baru CPC dulu baru CTR. Sedangkan kalau di Google itu sebaliknya, CTR dulu baru CPC. Lumayan ribet sih satu step ini aja. Tapi ini masih step pertama. Step kedua itu kita harus ada flag gitu. Ini dari channel yang mana? Data ini dari channel yang mana? Ini dari Google misalnya. Jadi kita harus tambahin kolom Google, kolom channel yang isinya Google. Terus kalau di Meta ya sama, harus tambahin Meta. Ini step kecil, tapi masih harus dilakukan. Terus next is, saya nggak kelihatan. Next is, kalau dilihat di step sebelumnya, saya coba bikin ini. Ada yang ingat keyboard shortcut buat ganti antara sheet-nya, antara tab? Nggak apa-apa. Oke. Itu ini fix format. Itu. Nah, kalau kita lihat di step yang ini, add channel column, kan ada ini masalah number stored as text. Ini juga number stored as text. Terus kalau misalnya kita lihat CTR buat Meta 0,81. Kalau ini pertama, ini belum percentage. Tapi kalau misalnya kita convert ke percentage, dia 82%. Ini semua marketer bakal tanya ke saya, kok 82%? Gimana? Gimana dapatnya? Tapi masalahnya ini salah. Ini harusnya dibagi 100. Jadi 0,82%.
Berarti semua ini harus dibagi 100 di Meta. Jadi ini angka yang kalau cuma segini kolomnya oke, bisa. Tapi kalau banyak kolomnya, kalau banyak datanya, kalau dari 2 channelnya lumayan juga ya. Jadi ya itu contoh data processing yang harus dilakukan. Nah, baru setelah semua ini bisa di-combine datanya. Terus mungkin bisa dapat analisa kayak gini, Google itu punya CTR segini. Oh, lumayan tinggi ya. Google CTR, terus Meta punya CTR segini. Tentunya saya nggak bisa bilang Google itu lebih baik dari Meta. Ini cuma satu analisa aja. Tentunya untuk kebutuhan digital marketing, butuh analisa lebih dalam lagi. Tapi setidaknya datanya udah ready. Tapi lihat step-step yang harus dilakukan untuk sampai ke tahap ini. Nah, sekarang waktunya untuk present tentang Power Query. Udah saya kasih tahu masalahnya. Waktu untuk lanjut ke Power Query-nya. Gimana kita bisa melakukan semua proses ini dengan Power Query? Sebelum saya masuk sebelum saya nunjukin Power Query, saya mau coba jelasin dulu apa itu Power Query. Jadi Power Query itu sebuah tools, ada di Excel, ada di tools lain namanya Power BI, pokoknya di produk Microsoft aja. Jadi sekali lagi maaf, nggak ada di Google Sheets. Pokoknya ini tool yang bisa mengulangi step-step yang kita udah kasih tahu ke toolnya. Jadi yang saya tadi tunjukkan ada pilih kolomnya apa aja, fixing the format, tambahin kolom, itu semua bisa dilakukan dalam Power Query dan nggak usah tahu coding. Di Power Query itu udah ada semua action atau pengolahan yang harus dilakukan, itu semua bisa dipilih dengan tombol-tombol di atas ini. Jadi nggak usah tahu coding, tinggal belajar UI-nya sedikit. Mungkin kadang-kadang butuh googling, tapi ini nggak butuh coding. Oke? Nah, sekarang saya mau tunjukkan unggulan utamanya Power Query, yaitu automatic refresh. Jadi misalnya coba saya buka Power Query-nya dulu. Ini ada hasil data yang udah di-combine ya. Kalau teman-teman lihat sini ada 818 rows kan? Ini hasil gabungan yang dari Google dan Meta. Nah, kalau di Google itu 30 rows, kalau di Meta itu 788 rows. Ya. Nah, saya ada data Meta yang ada 30 rows lebih. Jadi, kan saya pakai input data buat data ini. Nah, kalau data ini ada 30 rows lebih. Buktinya ini 79 KB. Kalau data yang sebelumnya itu 76 KB. Jadi ada berapa rows lebih. Coba kalau saya gantiin file ini dengan file baru. Saya akan gantiin data Meta yang lama dengan data Meta yang tambahan ya, bisa dibilang. Ini harus di close dulu tapi lupa close. Close file. Nah, teman-teman perhatikan bagian ini. Ini akan menunjukkan manfaatnya Power Query. Kita baru gantiin file aja ya. Lalu setelah gantiin file, apakah kita harus mengulangi semua proses pembersihan data itu lagi? Nggak usah, tinggal klik refresh all. Nah, harus klik OK. Coba jalan. Nah, data terbaru itu udah ditambah ke bawah. Jadi, ini manfaatnya Power Query. Semua proses data, semua pembersihan data yang kita lakukan, tinggal kita lakukan sekali aja di dalam interface Power Query. Setelah itu, tinggal klik refresh all dengan file baru, dan Power Query akan melakukan pembersihan itu secara otomatis. Nah, itu kenapa harus pakai Power Query. Nah, sekarang saya akan masuk ke tutorial pakai Power Query.
Oke, cukup waktunya ya. Oke. Saya akan mulai dari nol ya. Dan ini waktunya kalau mau coba follow along, kalau mau coba ikutin saya, boleh pakai yang input data di Google Drive, link yang saya tadi share. Pertama, kita buka sebuah Excel sheet yang baru, ya, Excel file yang baru. Anggap aja apa ya, combine data, namanya terserah sih mau combine data apapun. Shop. Nah, kita udah masuk ke data ke Excel baru. Pertama kita mulai dengan get data. Kita mau gabungin dua file Excel. Jadi kita coba cari data Excel-nya. Ini meta. Kita loading sheet 1 load. Oke, udah di load. Nah, masukin yang satu lagi. Jadi caranya gini, teman-teman. Di data ribbon ada namanya get data. Pilih from file, from Excel workbook, lalu pilih filenya. Setelah dipilih filenya, ya biasanya itu cuma ada satu sheet, jadi pilih aja sheetnya, terus di load. Dan data-data itu akan muncul sebagai tab di Excel. Oke. Nah, ini kita baru loading si data mentahnya. Mari kita pakai Power Query buat mengedit datanya, buat bersihin datanya. Nah, get data, launch Power Query Editor. Oke, kita coba launch. Nah, di sini datanya. Ini ada Power Query. Saya coba jelasin sedikit tentang interface-nya ya. Di sebelah kiri ini ada query atau data yang kita loading. Oke, ini Google Data, ini Meta. Bisa di rename dengan kayak gini, pakai misalnya Meta. Ini pakai istilahnya Google. Ya. Di atas itu adalah step-step yang bisa dilakukan untuk bersihin data. Misalnya mau ada rows yang mau dihapus, atau ada column yang mau dipilih, atau misalnya kita mau rename kolomnya, atau kita mau pokoknya banyak sih fungsi yang ada di atas, dan semuanya diklik aja, nggak usah tahu coding. Oke. Nanti saya ngasih contoh yang cara pakai beberapa dari action cleaning action di atas ini. Oke. Jadi di kiri ini ada list queries atau list data yang kita punya. Terus di atas itu action yang bisa dilakukan, dan di sebelah kanan itu adalah steps atau action yang udah dilakukan ke query ini, ke data ini. Ini nanti saya ngasih tahu, jelasin lagi nanti ya. Kita langsung mulai coba bersihin datanya. Nah, kita mulai dengan data Google. Ini soalnya udah just lebih ada beberapa hal yang harus dibersihin. Oh ya teman-teman, maaf sebelum saya lanjut. Kalau di Excel itu agak sensitif ke koma dan titik. Kadang koma itu jadi decimal separator, kadang titik jadi decimal separator. Kalau di data Google itu titik yang jadi decimal separator. Cuman kalau kita pakai, tapi kalau defaultnya kadang Excel membaca ini sebagai thousand separator. Jadinya ininya digabung, bukan 51.000 tapi malah 5.100.000 ya. Jadi untuk menghindari itu sebaiknya kita ganti options. Query options. Terus di sini regional settings, English United States. Ini buat memastikan si koma titik ini nggak jadi masalah.
buat kita pas kita kerja dengan data itu. Oke, English United States. Sekali lagi, file, options, and settings, query options, regional settings, English United States. Oke. Oke, sekarang kita coba bersihin datanya. Kita hanya butuh kita hanya nggak butuh row ini. Kita mau mulai dari row ini. Oke, day 1 Oktober. Jadi ini adalah yang kita mau jadikan sebagai header. Oke. Nah, gimana caranya? Kalau di Power Query kayak gini. Kita remove the top rows. Terus kita use first rows headers. Dan udah, ini udah jadi header. That's one. Nah, sekarang kita mau pilih kolomnya apa aja. Kita boleh klik satu persatu buat remove kolom yang nggak dibutuhkan. Kalau mau cara cepat, pakai control, control, klik. Ya kayak di Excel juga sih, control dan shift itu sama. Misalnya control atau pakai shift klik buat langsung pilih banyak. Sorry. Ya, kayak gini. Terus ininya di remove. Remove columns. Ya. Dan kita udah dapat kolom-kolom yang sama dengan di Excel. Day, campaign, clicks, impression, CTR, CPC, cost. Nah, kayaknya Google udah cukup oke lah ya. Coba kita cek data di Meta. Nah, di data Meta ini lumayan ya kerjaan yang harus dilakukan di sini. Setidaknya header udah benar. Cuman banyak kolom yang nggak dibutuhkan. Nah, di sini kalau di Google kan saya pilih remove columns. Tapi kalau di sini kebanyakan kolom harus di remove. Jadi saya akan pilih kolom-kolom yang saya mau keep aja. Recording starts, campaign name, apa lagi ya? Amount spent, impressions, link clicks, CPC, click through rate, and choose columns. Sorry. Bisa pakai ini, remove other columns. Nah, kalau remove columns itu ya remove column ini. Kalau remove other columns, kita remove columns semua kolom selain yang kita pilih. Nah, ini udah bener kan? CTR, CPC, clicks, impressions, cost. Oke, coba kita perhatikan datanya dikit. Oh, ini CTR. Kan saya tadi nunjukkan kalau ini di-convert per percentage. Oh ya, kita bisa convert format di sini. Klik di sini. Kan kalau misalnya ini whole number, ini decimal, ini text, tinggal diklik di bagian di logo ini, terus kita convert ke percentage. Tapi ini salah. Ini harusnya 0,81%, bukan 81%. Gimana kita bisa benerin? Caranya pakai ini transform, standard, divide. Kita bagi per 100. And there we go. Done. Gak usah bikin kolom baru di Excel, bikin formula dibagi 100, terus dikopas balik. Langsung pakai satu tombol. Dan oke, terus kita lihat. Oke, datanya kayaknya udah cukup oke lah ya. Langsung gabung. Oh, jangan dulu. Perhatikan di sini impressions-nya Google ada yang aneh. 20,11 impressions. Nggak mungkin. Ternyata kalau di data Google-nya, Excel-nya, itu memang udah kayak gitu datanya. Ini nggak tahu datanya kayak gini. Tapi ini jelas ada salah dengan data ini. Berarti impressions ini nggak bisa kita pakai data ini.
Apa solusinya? Ya kita punya clicks, kita punya CTR, kita bisa hitung impressions-nya dari click-through rate dan clicks. Tinggal kita bikin kolom baru. Nah, caranya gini. Add column, terus pakai standard lagi. Divide. Kalau nggak salah rumusnya itu clicks dibagi CTR. Bentar. Jadi gampangnya pilih kolom clicks, terus pilih kolom CTR dengan control click, terus pakai divide. Dan kita dapat hasilnya di paling kanan. Ini impressions yang benar, yang aslinya. Kita akan rename column. Cara rename column itu double click di namanya, terus type impressions, terus kita akan remove column ini. Oke. Oh, jadi saya juga bisa klik remove columns di atas, bisa juga right click buat remove columns. Oke. Nah, datanya udah lumayan bersih ya. Coba cek. Ini udah kelihatan benar ya, CTR ini udah percentage yang benar. Oke. Kayaknya udah siap untuk digabung ya. Coba kita langsung gabung query-nya. Gimana caranya? Kita pakai append queries. Append queries ini ibaratnya kita gabungin dua query atas ke bawah. Coba saya klik append queries, meta. Nah, saya mau dapat query baru, saya mau dapat data baru atau query baru setelah yang hasil gabungan dua ini. Tapi ternyata saya dapat data yang agak aneh. Masih di Google, kita masih di Google Query, tapi yang kita dapat itu kok data meta kayak digabungin langsung ke Google, terus di sini banyak kolom-kolom yang baru kok nggak langsung digabung kayak day to day, campaign to campaign. Berarti ini salah. Kalau kita ada salah langkah, gampang cara undo-nya. Undo nggak bisa pakai Control Z kalau di Power Query. Yang kita bisa lakukan itu adalah ke sini, applied steps. Kan kita baru appended query. Kita tinggal klik di sini yang X ini buat undo. Nah, jadi applied steps ini kalau misalnya mau undo sebuah step, kita bisa klik X ini. Dan kita selain undo last step, kita nggak hanya bisa undo last step, tapi step-step sebelumnya, misalnya kita mau nggak jadi yang headers-nya mau diubah, nggak mau set as headers, ya udah kita bisa undo step yang sebelum-sebelumnya tanpa undo step yang setelahnya. Oke, jadi applied steps buat undo si ini. Cuma nggak ada redo, jadi harus di klik tombol lagi buat misalnya ini salah hapus ya, harus diulang lagi step-step yang melalui tombol-tombol di atas. Oke, ini last sebelum kita gabung dua data ini, kita harus pastikan nama kolomnya sama. Karena dia nggak mau gabung dengan benar kalau nama kolomnya nggak sama. Kita ikutin nama kolom yang di Google ya, karena ini lebih enak dibaca. Misalnya ini day, yang seketik ya. Sekali lagi double click buat rename. Ini cost, cost, impressions, CTR. Ini bisa aja ya, dot simple. Clicks, CPC, CTR. Ada yang chat. Oh. Oke. CTR, Oke, waktu untuk coba gabung lagi ya. Append queries, tapi jangan langsung klik di tengah tombolnya. Coba ke arrow drop down arrow ini. Append queries as new. Jadi kita mau dapat query yang baru untuk hasil gabungan datanya. Two tables, first table meta, second table Google. And done. Ini udah di append ya.
Tapi ada sesuatu yang kita lupa lagi. Mana data Meta, mana data Google. Oke. Berarti harus itu add the channel column. Nah, cara add column itu ya sekali lagi ke add column. Terus custom column. Terus kita ini kayak formula kayak di Excel, dan karena ini kita hanya mau bikin static column, semua kita mau isinya meta semua, ya udah kita ketika gini meta dalam kotasi. Ini nama kolomnya channel, dan channel meta akan hal yang sama di sini. Nah, channel ini nama kolomnya Google. Oke, that's done. Ini udah muncul channel. Kita nggak usah benerin di combine data. Kalau kita udah benerin di Meta dan Google, di sini juga bakal muncul otomatis. Oke, last kita rename ini jadi combined. Terus untuk selesai ini semua, kita ke home, kita close and load. And there we go. Kita udah dapat combined data di sini. Tinggal kita analisa. Aku di paling bawah ternyata. Oke. Analisanya ya terserah mau analisa CTR atau clicks atau gimana. Tapi ini itu Power Query tutorial sejauh ini. Ya, Julian Abi kayaknya segitu aja.